Nabi pernah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, ada berapa jumlah Nabi dan Rasul?" Kata Rasulullah, "Banyak." "Banyaknya berapa ya Rasul?" Kata Rasulullah, "Jumlah Nabi dan Rasul itu 124.000. Banyak apa dikit? Jumlah Nabi dan Rasul 124.000. Cuman yang disebutin di dalam Quran 25 doang. Dari 124.000 Nabi dan Rasul, yang disebutin dalam Quran cuma 25. Sementara yang lain kan ikut berjuang juga. Nabi dan Rasul yang lain berdakwah juga, dapat ujiannya sama juga. Tapi kenapa yang disebut cuma 25 dari 124.000? Ini mengajarkan kita biar kita bersifat berakhlak, punya karakter ikhlas. Apa maknanya? Hadirin yang dirahmati Allah, tetap semangat, tetap beramal, tetap beribadah, walaupun nama kita kagak disebut. Nabi dan Rasul aja kagak disebut, tetap semangat, betul ya? Apalagi kita. Cuman manusia kadang-kadang beda. Emaknya sama anaknya. Kata anaknya, "Mak, kenapa Tom?" gitu. "Kenapa ya kalau manusia sejak kecil namanya udah beda-beda? Namanya beda-beda. Ada Mumun, ada Endang, ada Joni, ada Sri. Nah, manusia namanya banyak Mbak dari kecil. Kenapa kalau kita namanya cuma satu, Kambing?" Iya. Kata emaknya Kambing, "Enggak usah ngiri sama manusia. Enggak usah ngiri, nak. Manusia emang dari kecil namanya banyak. Tapi kalau udah mati namanya cuma satu, mayat." Begitu. Kalau kita, kata emaknya Kambing nih, justru kalau udah mati nama kita banyak. Banyak nama kita. Ada apa, Bu? Apal bener man. Ada gulai kambing, ada sate kambing, ada sop kambing, ada apa lagi? Tongseng kambing. Paling tinggi-tingginya kata emak, kita jadi kambing kurban. Gitu. Kata emaknya Kambing. Manusia nak, kalau mati tempatnya cuma satu, kuburan. Tapi kita kalau mati tempat kita banyak. Kita bisa masuk ke restoran mewah, kita bisa masuk ke warung-warung pinggir jalan, kita bisa masuk ke majelis taklim, ke masjid-masjid, kemana aja kita masuk. Betul, Bu? Maka kata emaknya Kambing, enggak usah ngiri. Kita kalau udah mati justru berguna. Kalau manusia kalau mati enggak berguna. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, andaikan yang meninggal istrinya duluan, maka suami itu bakal bantuin ngubur, nginjek-nginjek dari atas. Apa kata lakinya? "Udah di sini, jangan pulang lagi loh, jangan balik lagi, jangan balik lagi, jangan balik lagi." Sambil nginjek-nginjek buat madetin tanah. Betul nggak? Iya. Hadirin yang dirahmati Allah, cerita singkat ini filosofinya, jadi manusia kalau udah meninggal yang dibawa cuman amal ibadahnya. Karena kita mati yang kita bawa cuman amal ibadah, maka pengajian siang ini, satu, yang kita bawa mati cuman amal ibadah, maka beramal jangan asal-asalan. Beramal jangan asal-asalan. Beramal satu, kudu ikhlas. Apa, Bu? Kudu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mesti ikhlas. Nabi pernah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, ada berapa jumlah Nabi dan Rasul?" Kata Rasulullah, "Banyak." "Banyaknya berapa ya Rasul?"
kata Rasulullah, jumlah nabi dan rasul itu 124.000. Banyak apa dikit? Jumlah nabi dan rasul 124.000. Cuman yang disebutin di dalam Quran 25 doang. Dari 124.000 nabi dan rasul, yang disebutin dalam Quran cuma 25. Sementara yang lain kan ikut berjuang juga. Nabi dan rasul yang lain berdakwah juga, dapat ujiannya sama juga. Tapi kenapa yang disebut cuma 25 dari 124.000? Ini mengajarkan kita biar kita bersifat berakhlak, punya karakter ikhlas. Apa maknanya? Hadirin yang dirahmati Allah, tetap semangat, tetap beramal, tetap beribadah, walaupun nama kita kagak disebut. Dan Nabi dan Rasul aja kagak disebut, tetap semangat, betul ya? Apalagi kita. Cuman manusia kadang-kadang beda, hadirin yang dirahmati Allah. Siang ini hadirin Jumat yang dirahmati Allah, ada infak dari hamba Allah 1 juta rupiah yang pahalanya buat almarhum Ibu Anu binti Anu. Kata dia, lu tahu nggak hamba Allah siapa tuh? Tuh gua tuh hamba Allah tuh. Begitu. Oh, hamba Allah lu? Iya. Jadinya tahu temennya. Bener nggak? Sebutin nama gua, kalau kagak disebutin gua kagak mau ngamal. Begitu. Bahkan ada waktu zaman-zaman pilkada, ada orang yang ngamal karpet, begitu kagak kepilih, karpetnya diambil lagi. Ada nggak yang begitu? Ada. Dipanggil, Bu, enggak nengok. Bu Haji, baru nengok. Lu jangan sembarangan, gue udah haji. Panggil gue Bu Haji. Begitu. Pak, enggak nengok. Pak, enggak nengok. Pak Haji, baru nengok. Jangan sembarangan, gue udah haji 2 kali. Lu harusnya manggil gue haha. Bu hajinya berapa kali? 2 kali. Manggil gue haha aturan. Hajinya 2 kali. Hadirin yang dirahmati Allah, ada di masyarakat yang kayak begitu? Ada. Di sini mah kagak ada. Sono di Serua, Ciputat. Iya, saya nemuin begitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, termasuk ikhlas itu tetap semangat, tetap ibadah walaupun nama kita kagak disebut. Bakti sama orang tua termasuk adab. Maka terkadang ada adiknya yang disebut, abangnya kagak. Ada abangnya yang disebut, adiknya kagak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah nanya di pengajian bapak-bapak. Bapak, saya tanya nih, kata dia, kata saya tanya, ada janda muda sama nenek-nenek, mana yang diseberangin duluan? Kayak begitu ya? Hah? Ada janda muda sama nenek-nenek, yang diseberangin duluan yang mana? Di ibu-ibu aja puyeng jawabnya. Janda muda apa nenek-nenek? Itu dia juga terbelah, hadirin yang dirahmati Allah. Ikhlas itu mengharapkan ridho Allah. Cuma nama dia janda muda duluan dah. Lah emang kenapa nenek-nenek? Nenek-nenek mah banyak pengalamannya. Begitu. Kagak diseberangin, enggak. Dia mah banyak pengalamannya. Bahkan laporan, Ustaz, ada apa? Saya nyeberangin nenek-nenek diomelin. Lah kok nyeberangin nenek diomelin? Iya, kata nenek, gua lagi nungguin angkot tuh seberangin. Orang mau ngomong dulu, kagak nanya dulu sih. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ikhlas itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kita mati cuman bawa amal, beramal kudu ikhlas. Yang kedua, karena kita mati bawa amal, beramal jangan pas-pasan, lebihin. Beramal jangan pas-pasan, lebihin. Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Ya Rasul,
Jelasin bagaimana cara wudhu yang baik, yang benar. Sahabat bukan yang nggak tahu cara wudhu, tahu. Cuman nanya lagi yang paling top, yang paling sempurna, yang mana? Kata Rasulullah SAW, asbihil wudhu'a. Kalau wudhu lebihin. Fardunya emang ampe siku, tapi sunnahnya, abdolnya lewat siku, lebihin. Fardunya basuh kaki emang ampe mata kaki, tapi sunnahnya, abdolnya lebihin. Bahkan orang-orang tua kita dulu kalau ngambil wudhu sampai ke betis-betis, sampai ke paha-paha pada lepek. Emang kenapa? Emang dari kebun, dari sawah sekalian nyuci dia wudhu, sampai lepek-lepek, lebihin. Fardunya menyapu kepala emang 3 helai rambut. Apa gara cuma 3 helai kita kemudian ngitungin 1, 2, 3, begitu apa enggak? Enggak, kita basuh semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, ibadah jangan pas-pasan, lebihin. Termasuk mak-mak kita tuh, zaman dulu nenek-nenek kita itu kalau beliin baju suka dilebihin. Saya pernah sama nenek saya dagang di pasar Jombang dulu. Kalau ngukur baju tuh pakai tali rapia, kalau enggak pakai lidi. Ukuran saya nomor 5, dibeliin nomor 8. Nek, ini gombrang begini, nggak apa-apa biar awet 3 tahun. Pernah nggak begitu? Nah, dilebihin. Jadi kita kalau lebaran pakai gombrang, kopiah gombrang, begitu. Hadirin yang dirahmati Allah. Kadang-kadang orang-orang dulu anaknya kelas 1 beliin sepatu, sampai kelas 4 masih kepake. Bener nggak, Bu? Nenek kita nih. Emang kenapa? Dilebihin sama dia. Dilebihin lah, gombrang begini, ganjel pakai kertas koran biar awet, biar lungsurannya nyampe ke adeknya. Kalau orang dulu begitu, kalau orang sekarang alhamdulillah kagak. Dikit-dikit beli patu, dikit-dikit beli patu ya, Ibu ya. Sekarang mah tiap ajaran baru beli seragam segala macem gitu. Kalau orang dulu kagak, dilebihin. Nih orang tua kita visioner, dilebihin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, beribadah jangan pas-pasan, lebihin. Ada ibadah fardu, ada ibadah sunnah. Maka kita jangan ngerjain yang fardu doang, kerjain juga yang sunnah. Kerjain juga yang sunnah. Termasuk ibadah-ibadah sunnah yang kadang-kadang jarang kita kerjain. Jangan sampai kita kagak pernah ngerjain sama sekali. Ada yang namanya sholat jenazah. Kalau orang laki kadang-kadang suka kagak ngerjain. Kenapa? Udah diwakilin sama RT gitu, udah diwakilin sama ustadz. Lo umur-umur jarang ngerjain sholat jenazah. Pas begitu berangkat haji, berangkat umroh, ini kan musim haji nih, pada pulang nih di Arab Saudi, Bu, di Mekah Madinah. Itu kalau habis sholat zuhur takbir 4 kali, sholat asar takbir 4 kali, sholat maghrib takbir 4 kali. Itu sholat apa namanya tuh? Sholat jenazah. Emang dia manasiknya tidur, nggak ngerti bahasa Arab. Kata Bilal, as-sholatu alal amwat, ayo kita sholat jenazah. Dia kagak ngerti. Habis zuhur takbir dia ngikut, takbir. Habis asar takbir dia ngikut, takbir. Begitu pulang ke Ciputat, habis zuhur takbir 4 kali, habis asar takbir 4 kali. Kata DKM, Pak Haji, itu sholat apaan? Lu gak usah banyak tanya, di Arab begini, di Arab, di Mekah begini, di Madinah begini. Itu mah sholat jenazah, Pak Haji. Lu jangan so tau, kan gua yang haji, lu mah belum haji. Kata kita, bodoh amat dah. Ini bilang orang arti, gara-gara kagak paham. Yang fardu kerjain, yang sunnah laksanain. Emang bener sholat zuhur bisa masukin kita ke surga, tapi qobliyah ba'diyah zuhur bisa masukin derajat kita di surga. Emang betul sholat subuh bisa masukin kita ke surga, tapi qobliyah subuh bisa ningkatin derajat kita di surga. Betul? Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ibadah jangan pas-pasan, lebihin. Ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Kerjain.
Ini orang tua kita dulu pada ngerjain puasa sunnah Senin Kemis, ya betul ya? Cuman kadang-kadang kita banyak halangan, kagak ngerjain, begitu. Kerjain, makanya orang dulu karena dia ngerjain Senin Kemis, kalau ngelihat anak muda klemer, lemes, apa kata dia? Tampang lu kayak Senin Kemis, gitu. Karena dia ngerjain. Senin dia puasa, Kemis dia puasa, begitu. Sampai kadang disindir, dompet lu kayak Senin Kemis, gitu. Tuh orang tua dulu ngerjain. Termasuk lebihin tuh dalam hal apa, hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sahabat Sayyidina Jabir pernah jualan onta. Nabi udah deal harganya 250 dinar. Sama Nabi dilebihin jadi 300. Maka ketika kita belanja di tetangga, di warung-warung, boleh kita belanja, bayarnya lebihin. Lah kita kalau di Indomaret, Alfamart pernah nawar apa enggak? Enggak, giliran tetangga jualan baju, cepet ya, gocap aja, begitu. Tega bener nawarnya. Maka kita boleh melebihi harga dari kesepakatan dengan berbagai niat yang baik. Mungkin bagi kita recehan nggak berarti, mungkin bagi kita recehan nggak berguna, tapi untuk sebagian orang itu recehan amat berguna bagi dia. Maka ada orang yang kalau ke pom bensin ngisi 20.000 nggak dibuletin 18. Lapan kembalian 2.000 buat kamu aja. Tuh kalau tukang-tukang lewat dia beli nggak ada kembaliannya, udah 15 menit nyari kembalian, udah buat bapak aja, kata tukang dagang. Dari tadi mah bilang begitu. Udah 10 menit nih nyari kembalian. Tuh lebihin, hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa? Yang mungkin bagi kita kurang berharga, bagi mereka-mereka amat berguna. Betul Bu? Termasuk kalau punya tetangga ada anak yatimnya, ada janda yang memang suaminya udah meninggal dunia, dia buka warung, dia buka pembelian pulsa, token, beli apa dia? Beli. Hadirin yang dirahmati Allah, yang jaga anaknya, Neng, pulsa 50.000 berapa? Kata tuh anaknya 52.000 Pak Ustadz. Nih 55.000 kata Pak Ustadz. Pak Ustadz, kembaliannya berapa jadi? 3.000. Pulsa 50 bayar 52. Saya bayar 55. Kembaliannya berapa? 3.000. Gak usah kembalian, buat Neng aja. Cuman jangan lupa salam sama Umi ya. Kata Nengnya, Ustaz, 3.000 mah kurang kalau salam sama Umi. Kurang 3.000 mah. Boleh dilebihin dengan berbagai niat-niat yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ibadah jangan pas-pasan. Ibadah kudu dilebihin. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, karena kita mati bawa amal. Satu, ibadah jangan asal-asalan. Yang kedua, ibadah jangan pas-pasan. Yang ketiga, ibadah jangan ditunda-tunda. Wala tubhil, ibadah jangan ditunda-tunda. Sahabat Nabi pernah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ayyus shadaqatu a'zamu ajron. Ya Rasul, sedekah yang bagaimana yang terbaik? Sedekah yang bagaimana yang pahalanya gede? Sedekah yang bagaimana yang pahalanya luar biasa? Kata Rasulullah, as-shadaqatu wa anta sahihun. Sedekah yang terbaik itu kamu sedekah sedangkan kamu dalam keadaan sehat. Nih kita sehat nih. Tadi kan diumumin tuh, amplop udah disebarin. Sedekah dah tuh, karena sedekah yang terbaik, sedekah lagi sehat. Sebab banyak orang sedekah kalau udah sakit, tangannya udah ICU mulu, udah kabel-kabel medis mulu, meriang dia. Tong, ambil duit 10 juta, sumbangin masjid, sumbangin musola. Kata anaknya, Mbak, kalau lagi sakit gak usah mikirin duit, jikir baik, jikir. Kata anaknya begitu. Sampai meninggal dunia, amanahnya nggak disampaikan. Anak durhaka. Kata DKM nyindir, perasaan kemarin Mbak Balu
dengar-dengar mau nyumbang masjid dah 10 juta. Kata dia, enggak Pak Haji, itu bapak emang kalau lagi sakit suka ngaco gitu. Jahat banget. Emang kalau lagi sakit suka ngaco, jahat banget. Makanya hadirin, sedekah yang bagaimana yang terbaik? Sedekah lagi sehat. Sedekah lagi sehat. Yang kedua, sedekah lagi pelit-pelitnya. Apa itu pelit-pelitnya? Dalam bahasa Arab ada yang namanya syuhud. Kalau pelit, punya makanan temen gak dibagi, itu namanya pelit. Tetangga cuman kebagian wanginya doang. Wanginya, tahu nasi uduk nih. Cuman wanginya doang dia cium. Sop nih, sop, wanginya doang. Punya tetangga atau punya temen bawa makanan gak dibagi, itu pelit. Ada yang di atas pelit namanya syuhud. Apa itu suhun? Jangankan buat orang lain, buat dirinya aja pelit. Itu syuhun. Bang, bakso berapa duit? Yang mana? Urat apa telur? Yang urat 22.000. Kata dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pempek berapa? 15.000. Masya Allah. Somai ya 13.000. Subhanallah. Beli kagak. Emang kenapa? Jangankan buat orang lain, buat dirinya aja sayang, mikir. Pernah nggak merasa kayak gitu? Alhamdulillah kalau kagak. Jadi kalau pernah ngerasa kayak gitu, sedang pelit-pelitnya, sedekah. Itulah sedekah yang terbaik, sedekah yang pahalanya gede. Satu, lagi sehat. Yang kedua, lagi pelit. Yang ketiga, sedekah jangan ditunda-tunda. Beramal jangan ditunda-tunda. Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, al-ibratu bikamalin nihaya illa bikasil bidayah. Standar penilaian itu bukan kekurangan di awal. Standar penilaian itu kesempurnaan di akhir. Jadi yang dilihat bukan awalnya, bukan tengahnya, yang dilihat akhirnya. Ibu udah ngalamin masa remaja, udah ngalamin belum? Udah ngalamin masa muda, ngalamin belum? Udah ngalamin punya cucu, ngalamin belum? Ngalamin punya cucu, ada yang sebagian. Maka yang dilihat sama Allah tuh bukan awalnya, bukan tengahnya, tapi nanti akhirnya. Binafsil bidayat, yang dilihat kesempurnaan di akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, ada kuda pacu, kuda balap. Kalau dia berlari kencang, kapan kira-kira? Mendekati garis finish. Mendekati garis finish, kuda pacu makin kencang larinya. Pelari maraton 5.000 meter umpama. Kapan pelari maraton mengencangkan kekuatan kakinya? Berlari sekencang-kencangnya kapan? Mendekati garis finish. Maka kalau kita dulu merasa masa muda kita jauh dari pengajian, masa muda kita jauh dari ibadah, maka sekarang kencengin, cepetin mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalah sama kuda pacu, jangan kalah sama pelari maraton yang menjelang-jelang akhir finishnya, mempercepat langkahnya. Ini kita juga, yang tua mati, yang muda mati. Maka jangan kalah sama kuda pacu, sama pelari maraton. Kita kudu mempercepat langkah kita, memperbanyak amal kita. Wala tubhil, jangan ditunda-tunda. Betul Bu? Tapi andai kata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kan binatang juga macam-macam. Kalau binatang yang paling kaya apa namanya? Beruang. Kalau binatang yang duitnya banyak, beli bis. Tapi kalau binatang yang pinter dagang namanya apa Bu? Yang bisa jawab boleh pulang. Binatang yang pinter dagang binatang apa? Kuda. Sebab dia kalau jalan ketoprak gitu. Enggak pernah dia somai enggak. Ketoprak, pinter dagang dia. Maka umpama di akhirat itu ada, begitu dicek amalnya, ya cuman yang pardu-pardu doang.
Itu juga banyak kekurangannya. Yang sunnah-sunnah jarang ngerjain. Andai kata kita termasuk yang begitu, jangan khawatir. Karena ada orang yang walaupun begitu, begini. Walaupun begitu, begini. Apa maknanya? Illa annahu kana yukhalitun nas. Ada orang yang amalnya dikit, yang fardu doang, tapi dia bergaul di masyarakat. Itu dinilai juga sama Allah. Dia sering kalau ada kematian datang, kalau ada pengajian di RT hadir, kalau ada rombongan apa aja dia ikut, ringan tangannya, suka membantu, walaupun amalnya dikit, tapi bergaul di masyarakat dengan amal solehnya. Bahkan orangnya wakana muksiron, suka gampangin urusan orang lain, suka mudahin urusan orang lain. Sebab hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang yang suka nyusahin orang lain. Ada nggak? Banyak. Ada nggak yang ceramah kelamaan? Ada nggak? Makanya saya nggak mau ceramah lama-lama nih. Mau lama-lama nih. Ada nggak yang ceramah kelamaan? Ada tuh kalau Jumatan. Tuh kalau Jumatan, Bu, terkadang ada khotib yang kelamaan. Kalau ibu mah nggak ngerasain dah. Kadang-kadang ada khotib kelamaan. Jumat ini kita akan membahas 20 sifat yang wajib dimiliki muslim. Tidur dia, begitu bangun yang ke-8, ujung lama amat baru 8, kan 20. Makanya sering saya mendapati di mimbar-mimbar Jumat tulisan khutbah maksimal 15 menit. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, danger, peringatan, kalau kelamaan nggak diundang lagi, gitu. Nggak diundang lagi. Muksiron, mudahin urusan orang lain, jangan dipersulit. Ada di masyarakat kalau dapat undangan namanya salah sebut doang kagak datang. Nama saya Budi, Pak Ustadz, pakai Y, ini pakai I, bukan saya nih. Nama saya Zuzi, bukan pakai I, Zuzi, bukan saya ini. Orang datang, emang kenapa? Bukan nama saya. Padahal udah ditulisin. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan dan gelar. Betul ya? Muksiron, mudahin urusan orang lain. Umpama ibu punya kontrakan banyak, ada yang telat. Bu Haji, ada apa? No, yang pojokan telat bayarnya. Enggak ngapa-ngapa, emang pandemi lagi begini, orang pada susah. Enggak ngapa-ngapa, biarin. Udah tahuan dia mah janda, nggak apa-apa. Bayarnya telat ya, anak yatim dia mah nggak apa-apa. Muksiron, mudahin. Jangan nyusahin orang. Ini kadang-kadang ada laki yang nyusahin gara-gara kebanyakan nonton MasterChef Indonesia. MasterChef Indonesia. Dia nonton MasterChef Indonesia. Sampai kita masak, hadirin yang dirahmati Allah. Kata lakinya, "Mah, ini kadar kematangannya kurang ini." Gara-gara begitu. Tapi Ustaz, laki saya mah alhamdulillah nasi lembek dimakan, nasi kematangan dimakan, sampai beras kadang-kadang dimakan. Ada kita, itu laki apa ayam? Beras dimakan juga. Wakana muksiron, mudahin urusan orang, jangan dipersulit, gampangin urusan orang. Maka andai kata ada hamba Allah yang begitu, dicek amal ibadah yang fardu ya pas-pasan, yang sunnahnya dikit, tapi dia bergaul di masyarakat, dia ringan tangannya, suka nyumbang ini, suka bantu ini, mudahin urusan orang lain, kata Allah, nahnu ahaqqu minhum. Kalau dia bisa gampangin urusan orang, kami juga akan gampangin urusan dia. Jadi alhamdulillah, di akhirat dimudahin urusan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, wala tubhil. Maka ibadah jangan ditunda-tunda. Ibadah jangan ditunda, jangan ditunda-tunda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilihat bukan awalnya, bukan tengahnya, tapi yang dilihat akhirnya. Ini yang sering dibaca dalam ratib, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khotimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Paling tinggi-tingginya husnul khotimah itu mati bawa iman Islam. Mati bawa iman Islam. Kita jangan kita berharap boleh mati lagi baca Quran, boleh. Bagi baca Quran boleh,
Cuman kita ngukur diri, kita baca Qurannya kalau di ngajian doang gitu. Umpama kita mati pengen lagi sujud, ya boleh berharap. Cuman kan kita ngukur diri, kita sujudnya lama apa bentar, banyak apa dikit. Paling tingginya kita mati bawa iman Islam aja. Ukuran kita, ukuran saya mah udah husnul khotimah, mati bawa iman Islam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada konglomerat diwawancara sama wartawan. Diwawancara sama wartawan. Bapak umurnya berapa? Kata konglomerat 7 tahun. Bapak bohong. Lah kan di buku biografinya umur 70 tahun. Kata konglomerat, emang umur saya 70 tahun. Tapi saya baru ngaji, baru ibadah 7 tahun terakhir ini begitu pensiun. Di masyarakat ada yang kayak begitu. Umur saya emang 70 tahun, tapi yang baru dipakai ibadah 7 tahun. Bapak kekayaannya berapa? Kata dia konglomerat 200 juta. Bapak bohong, di buku biografi ratusan triliun kekayaan Bapak. Kata dia, emang ratusan triliun kekayaan saya, tapi yang baru digunain di jalan Allah baru 200 juta. Bapak anaknya berapa? Anak saya cuma 1. Kata wartawan, bohong, ini di buku biografi anak Bapak 5. Anak saya emang 5, cuman yang 4 teler semua. Orang bener semua, cuman yang atu doang nih yang harapan saya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus berbuat baik, terus beramal soleh, terus beribadah, walaupun nama kita kagak disebut, itu namanya ikhlas. Maka ibadah jangan asal-asalan, ibadah kudu ikhlas. Yang kedua, ibadah jangan pas-pasan, kudu dilebihin. Dan yang ketiga, ibadah jangan ditunda-tunda. Ibadah jangan ditunda-tunda. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lagi? Sampai jam berapa? Sampai jam 3. Nyampein apa lagi nih? Baru setengah jam. Hadirin yang dirahmati Allah, begini aja, di kitab Riyadul Badiah itu ada pembahasan tentang sholat sunnah. Udah nyampe situ belum? Belum. Baru wudhu. Iya. Ini mah kan tadi kan ibadah jangan pas-pasan, kudu lebihin. Maka ada yang ibadah fardu, ada yang ibadah sunnah. Nah ini yang sunnah nih. Dalam kitab Riyadul Badiah tuh ada 12 derajat. Catat dah. Ada 12 derajat. 12 derajat sholat sunnah. Tuh. Yang pertama, udah. Yang pertama, derajat sholat sunnah yang paling tinggi itu yang pertama sholat sunat Idul Adha. Sholat sunat Idul Adha. Kemarin pernah ngerjain nggak? Alhamdulillah. Yang kedua, sholat sunat Idul Fitri. Yang pertama sholat sunat Idul Adha, yang kedua sholat sunat Idul Fitri. Gitu. Karena wajar ketika Idul Fitri mah, jangankan yang puasanya pol, yang tarawehnya pol, yang kagak puasa kagak taraweh juga paling duluan. Apalagi ibu-ibu, orangnya belum nyampe, mukenanya udah nyampe sejadahnya. Kalau orang laki nggak ada kain nyampe duluan, pakai apa dia? Tuh sholat sunat Idul Fitri nomor 2. Nomor 3, sholat sunat gerhana matahari. Sholat sunat gerhana matahari. Nomor 4, sholat sunat gerhana bulan. Ini tuan guru ngajarin ada 3 versi. Ada yang pakai khutbah, ada yang kagak. Kalau kita ngerjain di rumah,
Ya, sholat sunat aja 2 rakaat ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu nomor urut 3 gerhana matahari, nomor 4 gerhana bulan, nomor 5 sholat sunat istisqa, minta hujan. Cuman jangan dikerjain sekarang, banjir, lagi musim hujan begitu. Nomor 5 sholat sunat istisqa, sholat sunat minta hujan. Nomor 6 nih, sholat sunat witir. Masih ngerjain nggak Bu sampai sekarang witir? Iya, ini kan guru sering bilang kalau di Ramadan minimal 3, di luar Ramadan jangan sampai tidak. Gitu buat guru bilangnya. Banyak yang di Ramadan ngerjain 3, di luar Ramadan tidak. Beda dikit tuh. 3 sama tidak. Sholat witir nomor 6 derajatnya. Kapan ngerjainnya sholat witir? Sholat witir itu ngerjainnya habis sholat isya yang sah. Habis ngerjain sholat isya yang sah. Walaupun di waktu maghrib. Lah emang bisa sholat witir di waktu maghrib? Kalau kita pulang kampung ke rest area, kita sholatnya jama takdim. Maghrib ditarik, isya ditarik ke maghrib. Kan jama tuh kosor. Habis maghrib ngerjain isya, maka habis isyanya boleh kita ngerjain sholat witir. Karena sholat witir itu syaratnya selesai sholat isya walaupun di waktu maghrib. Itu namanya jama. Boleh kita ngerjain witir. Waktunya ada 2. Pertama ada sebelum tidur. Yang kedua bangun dari tidur. Jadi boleh sebelum tidur, boleh bangun dari tidur. Sebab Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya, ij'alu akhiratikum billaili witra. Jadikan penutup sholat malammu dengan witir. Jadikan penutup sholat malammu dengan witir. Yang kedua hadisnya wa an utiro qabla an anama. Witirlah kamu sebelum tidur. Jadi hadisnya ada 2. 1 nyuruh witir bangun dari tidur, 1 nyuruh witir sebelum tidur. Kalau ada 2 hadis isinya bertolak belakang tapi hadisnya sahih, maka kata Tuan Guru dalam kitab Jam'ul Jawami, maknanya boleh dipakai dua-duanya. Jadi witir sebelum tidur boleh, witir sesudah tidur boleh. Witir sebelum tidur boleh, witir sesudah tidur boleh. Maka ketika kita habis sholat tarawih witir 3, nanti bangun habis tahajud boleh witir lagi nggak? Boleh, kata Tuan Guru. Boleh 2 kali boleh. Yang penting jumlahnya ganjil. Ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka ketika di masjid habis tarawih witir 3, maka di rumah boleh nambahin berapa lagi? Kalau 5 ya tambahin 2. Begitu. Yang penting bilangannya ganjil. Paling tinggi-tingginya 11 rakaat. 11 rakaat. Boleh sekali salam. Allah, ini ya sholat witir 11 rakaat akbar. Baru 4 rakaat asam urat kambuh. Pala puyeng, boleh. Salam, nambah lagi, tinggal tambahin ganjil. Tapi kalau kuat, kata guru, penjelasannya boleh 1 sampai 11 sekali salam. Ya ayatnya, suratnya Al-Hakumut, baik ke bawah. Al-Hakumut, wal asri, wailun, alam taro, kan 10 tuh ke bawah. Tinggal nambah lagi 1 dah, pakai gitu. Tapi bolehnya kalau malam masna 2 begitu. Bahkan kalau 3 rakaat witirnya abdolnya 2 sama 1. Walaupun boleh sekaligus 3. Yang penting witir mah ganjil. Paling banyak berapa? 11 rakaat. Nabi pernah manggil 2 sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar.
Sayyidina Abu Bakar ditanya, "Ya Abu Bakar, kamu kalau witir kapan?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Saya kalau witir sebelum tidur." "Emang kenapa?" "Sebab saya khawatir kalau tidur orang melek lagi, bablas mati, takut nggak dibilang ahli witir. Makanya saya witirnya sebelum tidur." Kalau engkau ya Umar? Kalau Sayyidina Umar witirnya habis sholat tahajud sebagai penutup sholat. Mendapati dua pendapat yang berbeda, kata Rasulullah, "Iktadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar." Sepeninggalku, kata Rasul, ikutin Sayyidina Abu Bakar, ikutin Sayyidina Umar, dua-duanya benar. Yang witir sebelum tidur boleh, yang witir sesudah tidur juga boleh. Bahkan ada ibadah yang wajib bagi Rasul, sunnah bagi kita. Satu, kurban. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun. Kurban bagiku wajib, bagi kalian sunnah. Yang kedua, witir. Witir bagi Nabi wajib. Dan yang ketiga, duha. Makanya Rasul nggak pernah ninggalin witir, nggak pernah ninggalin duha. Hukumnya bagi beliau wajib, tapi bagi kita sunnah. Derajat nomor 6 itu sholat witir. Derajat sholat sunnah nomor 7, sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunat fajar, kata ulama. Ini gede nih, nomor berapa? Nomor 7. Derajatnya nomor 7, sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nah, apa yang dibaca suratnya? Surat yang dibaca setelah Fatihah di rakaat pertama itu kuliah. Rakaat kedua kulhu, kuliah sama kulhu. Karena kata Sayyidina Abu Hurairah pernah dengar Rasul baca kuliah sama kulhu. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaatil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kuliah sama kulhu. Kalau masih ada waktu, boleh baca nambah. Di rakaat pertama Al-Baqarah ayat 136. Rakaat kedua Al-Imran ayat 64. Oh, gelap dah ini mah gelap. Gua belum ngapalin, gelap. Belum ngapalin. Al-Baqarah 136. Al-Imran ayat 64. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, kalau masih ada waktu juga, waktunya luas, maka yang dibaca rakaat pertama habis Fatihah Alam Nasroh, yang kedua Alam Taro. Man qara'a fi rakaatil fajri alam wa a'lam lam yusibhu alamun. Kata Nabi, barang siapa yang 2 rakaat fajarnya yang dibaca 2 surat alam, 2 surat alam itu Alam Nasroh sama Alam Taro, lam yusibhu alamun, maka hari itu nggak kena penyakit. Yang dibaca Alam Nasroh sama Alam Taro. Lah gua kena ini, kan belum baca, baru tahu. Tapi andaikan kena penyakit juga, satu diampunin dosanya, yang kedua diangkat derajatnya. Makanya orang sakit jangan buruk sangka sama Allah. Kalau orang sakit itu satu diampunin dosa-dosa kita, yang kedua mau diangkat derajat, gitu. Jadi urutannya apa? Urutannya kalau waktunya panjang, ibu-ibu, kalau mau dibaca semua nggak ngapa-ngapa. Berarti kalau dibaca semua